Oke, sebelum masuk ke materi efek ion senama yang ada di modul, kita ke PowerPoint dulu untuk mempelajari mengenai hasil kali ion ya. Jadi pelarutan suatu padatan ionik ke dalam larutan berair. Sebelumnya kita sudah mempelajari tetapan hasil kali kelarutan yang dilambangkan dengan Ksp. Nah, di sini kita akan mempelajari tetapan hasil kali ion yang dilambangkan dengan Ki. Jadi mohon diingat bahwa kalau tetapan hasil kali kelarutan itu lambangnya Ksp, sedangkan kalau tetapan hasil kali ion itu adalah Ki. Nilai Ki dan Ksp bisa kita bandingkan untuk menentukan apakah larutan itu tak jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh. Jika nilai Ki kurang dari Ksp, maka larutan tersebut tak jenuh yang ditandai dengan tidak adanya endapan. Jika Ki sama dengan Ksp, maka larutan tersebut tepat jenuh. Jika Ki lebih besar dari Ksp, maka larutan tersebut lewat jenuh ya, yang ditandai dengan terbentuknya endapan. Jadi jika kita mengerjakan soal kemudian diketahui nilai Ksp-nya, nah kita bisa menghitung nilai Ki dari persamaan reaksinya ya. Jadi setelah kita bandingkan nilai Ki dengan Ksp-nya, kita bisa menentukan apakah larutan tersebut jenuh, tak jenuh, atau lewat jenuh ya. Nah, ini adalah nilai Ksp dari beberapa padatan yang sukar larut ya. Kita bisa lihat nilai Ksp-nya sangat kecil. Ada yang 10 pangkat min 72, ada yang 10 pangkat min 54. Nah, ini artinya karena Ksp-nya sangat kecil berarti dia sukar larut. Menulis hasil kali ion untuk senyawa-senyawa ionik yang sedikit larut. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Jadi, jika saya punya padatan XBY ya, XBY solid terdisosiasi dalam air membentuk XAY plus aquos plus Y BX min aquos ya. Nah, kita bisa lihat bahwa rumus tetapan hasil kali ion atau Ki dan tetapan hasil kali kelarutan dan Ksp-nya ini sama ya. Rumusnya sama, yaitu AY plus pangkat X, BX min pangkat Y, di mana AY plus ini adalah kationnya ya, dan BX min ini adalah anionnya, X dan Y ini adalah koefisien dari masing-masing ion tersebut. Bedanya adalah pada perhitungan nilai Ksp, yang kita gunakan ini adalah konsentrasi sebelum tercapai kesetimbangan atau konsentrasi mula-mula. Jadi mohon diingat bahwa ketika kita menghitung Ksp, nilai konsentrasi yang digunakan itu adalah konsentrasi mula-mula. Sedangkan ketika kita menghitung Ksp, nilai konsentrasi yang digunakan adalah konsentrasi saat tercapai kesetimbangan. Jadi nilainya ini kalau sama antara Ksp dengan Ksp ya, pada mula-mula dan kesetimbangan itu sama nilainya, konsentrasinya, berarti dia sudah tepat jenuh. Jika Ki kurang dari Ksp ya, kita kembali lagi, dia larutannya berarti tidak jenuh ya, tidak ada endapan. Jika Ki lebih besar dari Ksp berarti larutannya sudah lewat jenuh ya, endapannya akan terbentuk. Oke, kita kembali ke modul ya. Modul bagian efek ion senama. Oke, pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Apa itu ion senama? Ion senama adalah ion yang sejenis dengan ion-ion yang ada dalam sistem kesetimbangan. Pengaruh ion senama sesuai dengan Azaz-Lekatelier. Kita sudah belajar ya hukum aksi reaksi di Azaz-Lekatelier pada materi kesetimbangan. Azaz-Lekatelier adalah azas yang digunakan untuk memprediksi pengaruh perubahan kondisi pada kesetimbangan kimia. Nah, bunyi dari Azaz-Lekatelier adalah jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut. Ingat kembali ya, pada materi kesetimbangan kita mempelajari materi pergeseran kesetimbangan. Jika dalam sistem kesetimbangan itu konsentrasi diubah, volume diubah, tekanan diubah, suhu diubah, maka akan mengalami pergeseran kesetimbangan, entah itu ke kanan atau ke kiri ya. Nah, di sini efek ion senama itu mempengaruhi
pada konsentrasinya. Jadi perubahan konsentrasi pada sistem kesetimbangan. Kita ambil contoh, di sini ada larutan AgCl atau peraklorida. Pada saat AgCl dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk reaksi kesetimbangan ya. Reaksinya AgCl solid terurai menjadi Ag plus aquos plus Cl min aquos. Jika ke dalam larutan tersebut kita tambahkan larutan AgNO3, maka dia akan memperbesar konsentrasi ion Ag+. Kenapa? Karena kita bisa reaksikan AgNO3 ini ya, aquos karena dia larutan tadi ya, diuraikan menjadi Ag+, aquos plus NO3 min aquos. Di sini karena adanya Ag+ dari AgNO3, maka Ag+ ini akan meningkatkan konsentrasi Ag+ pada larutan AgCl. Nah, sehingga konsentrasi Ag plusnya meningkat. Jika kita lihat Ag plus di sini posisinya ada di sebelah kanan ya. Kita sudah belajar bahwa jika suatu spesies dalam sistem kesetimbangan itu konsentrasinya ditingkatkan, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah yang berlawanan dari posisi spesies tersebut. Nah, kita bisa tahu di sini Ag plus posisinya ada di kanan. Jika konsentrasi Ag plus ditambah atau ditingkatkan, maka dia terjadi pergeseran keseimbangan ke arah kiri, ke arah yang berlawanan. Nah, penambahan ion sejenis Ag plus dari AgNO3 akan menggeser kesetimbangan pengionan AgCl ke kiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Pergeseran ke kiri menyebabkan kelarutan AgCl berkurang, tetapi tidak mempengaruhi harga tetapan hasil kali kelarutan jika suhu tidak berubah. Kesimpulannya, 1. Keberadaan ion senama atau sejenis dalam suatu larutan akan memperkecil kelarutan. Yang kedua, efek ion senama tidak akan mempengaruhi besarnya Ksp selama suhu tidak berubah. Contoh soal lebih mudah kita pelajari yang ada di PowerPoint ya. Karena yang di modul itu soalnya kurang tepat ya. Kalau kalian perhatikan antara soal dengan jawaban itu sedikit berbeda. Nah, ini dia contoh soalnya ya. Berapakah kelarutan molar AgBr dalam yang A air murni dan yang B 0,001 molar NaBr. Jadi pertanyaannya berapakah kelarutan AgBr dalam A air murni dan yang B itu dalam NaBr ya. Oke. Nah, kita hitung dulu yang kelarutan molar AgBr dalam air murni ya. AgBr kan kalau terurai ya, AgBr solid terurai menjadi Ag plus aquos plus Br min aquos. Dari tabel yang tadi ya, yang di PowerPoint sebelumnya tadi, kita bisa mengetahui bahwa nilai Ksp dari AgBr itu adalah 7,7 kali 10 pangkat min 13. Jadi datanya sudah ada ya di tabel. Nah, bagaimana cara menentukan Ksp-nya? Di sini kan Ag plus plus Br min. Kalau di AgBr ini ada S ya, nilai kelarutannya sebesar S, maka karena koefisiennya semuanya 1, maka di sini S dan di sini juga S. Berarti Ksp-nya sama dengan S kuadrat. Paham ya? Nah, sehingga kita bisa menghitung nilai S karena yang ditanya ini adalah berapakah kelarutan. Kelarutan itu kan artinya yang ditanya adalah nilai S. Sehingga kalau S kuadrat itu sama dengan 7,7 kali 10 pangkat min 13, maka S-nya adalah akar dari 7,7 kali 10 pangkat min 13, yaitu 8,8 kali 10 pangkat min 7. Sampai sini kita sudah menjawab pertanyaan yang A. Jadi nilai kelarutan AgBr dalam air itu adalah 8,8 kali 10 pangkat min 7. Bagaimana kelarutannya dalam NaBr? Nah, di sini NaBr ya. NaBr kan kalau terurai menjadi NaBr solid, terurai menjadi Na plus plus Br min. Berarti efek ion senamanya itu terjadi pada ion Br min ya. Br minnya sama. Berarti terjadi penambahan konsentrasi Br min dari AgBr ya. Nah, kita bisa lihat di sini Br min itu nilainya adalah 0,001 molar. Dari mana? Nah, ini kan NaBr-nya konsentrasinya 0,001 molar ya. Karena koefisiennya sama-sama 1, berarti konsentrasi Br min itu sama ya, 0,001 molar. Oke, kita buat reaksinya AgBr terurai menjadi Ag plus plus Br min karena adanya penambahan NaBr memberikan efek ion senama pada Br min sehingga kesetimbangannya bergeser ke kiri seperti penjelasan saya tadi. Ag plusnya nilainya adalah S ya. Jadi kalau AgBr di sini kelarutannya nilainya S, maka Ag plusnya S. Tapi Br minnya tidak S ya.
tapi S plus 0,001. Jadi Br min yang punya nilai kelarutan S itu kita jumlahkan dengan nilai kelarutan yang ada pada NaBr. Yang pada NaBr kan nilai kelarutannya Br minnya 0,001 ya. Nah, tapi nilai S-nya diabaikan sehingga nilai Br min-nya tetap 0,001. Kenapa diabaikan? Karena nilai S-nya ini sangat kecil ya. Kita bisa lihat di sini contohnya nilai S-nya adalah 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7 kan berarti 0,000001 ya. Nah, 0,001 di sini 0,001 kalau kita jumlahkan dengan 0,000001 maka nilainya sama dengan 0,001, iya kan, mendekati ya, sehingga nilai S-nya diabaikan karena nilai sangat kecil. Nah, kita bisa buat bahwa KSP-nya adalah Ag plus dikali Br min, ya kan, Ag plus dikali Br min. Ag plusnya adalah S, Br minnya adalah 0,001. Nilai KSP-nya sudah ada, sehingga kita bisa menentukan bahwa nilai S-nya adalah 7,7 kali 10 pangkat min 10. Kalau kita perhatikan, nilai kelarutannya ini menurun. Ya, tadinya 10 pangkat min 7 jadi 10 pangkat min 10. Menurun karena adanya peningkatan konsentrasi Br min, atau yang disebut sebagai efek ion senama. Oke, semoga sampai sini paham dan jelas ya. Nah, berikutnya di part ketiga kita akan mempelajari tentang soal-soal.